Halo teman-teman semua, ketemu lagi. Kita akan membahas terkait linear algebra untuk operating system. Di sini kita akan membahas apa itu matriks elementer dan bagaimana cara untuk menemukan matriks inverse dari suatu matriks A atau B atau C atau yang lainnya. Nah, di sini yang seperti saya bilang pada week 3 ini, matriks inverse itu bisa dicari dengan OBE. Nah, gimana tuh? Seru kan? Karena kita udah belajar pada week 1 terkait OBE. Nah, nanti kita akan manfaatkan lagi OBE untuk mencari suatu matriks, suatu inverse dari suatu matriks. Nah, matriks elementer ini juga menarik karena matriks elementer ini didapat dari OBE juga. Dari OBE juga. OBE yang bagaimana? Yang dikenakan pada matriks identitas. Kalian udah tahu matriks identitas itu apa? Coba ingat kembali. Matriks identitas itu ya matriks yang diagonal utamanya itu satu semua, diagonal satu semua, dan yang selain diagonal utama nilainya 0, gitu ya. Oke, kali ini kita akan masih bersama saya Tegar di B3TI Fakultas Informatika dan Teknik Elektro di Institut Teknologi Daerah Sumatera Utara, Indonesia. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama adalah terkait apa itu matriks elementer. Tadi dibilang kalau matriks elementer itu adalah kita akan memanfaatkan OBE ke dalam matriks identitas. Bagaimana sih? Oke, pengertiannya adalah seperti ini. Kita sebut matriks elementer adalah suatu matriks persegi n kali n yang dinyatakan sebagai hasil matriks satuan n kali n yang dikenakan sebuah operasi baris elementer. Oke, kalau masih bingung, saya ulang lagi. Jadi matriks elementer adalah suatu matriks n kali n yang didapatkan dari hasil kali matriks identitas oleh operasi baris elementer. Nah, gitu ya. Jadi matriks elementer adalah suatu matriks n kali n yang didapat dari perlakuan OBE ke dalam matriks identitas. Intinya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya dan bagaimana kita mendapatkan matriks elementer. Nah, kita mengingat kembali di week 1 terkait OBE. Aturan OBE ada 3, yaitu ini, mengalihkan suatu baris yang tidak ke 0 atau yang konstan gitu. Kemudian mempertukar kedua baris. Yang ketiga adalah menambahkan konstanta terhadap suatu baris tertentu. Kita udah belajar 3 ini, jadi nggak perlu saya jelaskan. Ini adalah aturan OBE. Ini adalah salah satu aturan OBE gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, tadi kan suatu matriks elementer, matriks elementer didapat dari perlakuan OBE terhadap matriks identitas. Oke, kita lihat contohnya. Ini kalau kita lihat, ini adalah matriks identitasnya kan I, ini kan ukurannya 2x2, barisnya 2, kolomnya 2, gitu ya. Ukurannya 2x2. Kalau kita tinjau I-nya itu matriks identitasnya berarti ukuran 2x2 berarti kayak gini. 1 0 0 1 gitu ya. Nah, ini adalah suatu matriks elementer dan ini adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas ini dikenakan, misalkan ini di baris kedua dikali 3 gitu ya. Baris kedua dikali 3, maka jadilah matriks elementer gitu ya. Jadi matriks elementer adalah matriks identitas yang dikenakan OBE. Ini kan dikenakan OBE min 3B2 gitu ya. Jadinya seperti ini. Ini matriks identitas. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan ini matriks identitasnya berapa? Ini kan ukurannya 4x4. Barisnya 4 gitu ya. Kolomnya ada 4. Makanya 4x4 gitu ya. Jadi 4x4 berarti matriks identitasnya adalah 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan matriks identitas ini, salah satu yang dipakai aturannya adalah mempertukar baris pertama, ini baris kedua dengan baris ketiga ini ya. Pertukaran antara baris kedua dan baris ketiga ini jika ditukarkan
dikenakan baris kedua dan baris ketiga, nanti hasilnya adalah matriks elementer. Ini juga disebut matriks elementer. Karena apa? Karena OBE itu dikenakan pada matriks identitas gitu ya. Contoh lagi biar tambah paham. Ini ukurannya berapa? 3 kali 3 karena apa? Barisnya 3, kolomnya ada 3 gitu ya. Jadi matriks identitas yang I 3 kali 3 berarti sama dengan 100 010 010 1. Diagonal utamanya 1 dan lainnya 0. Nah, kalau yang ini berarti ini kayak ini untuk memperoleh matriks elementer yang ini berarti apa? Untuk OBE dikenakan. Berarti OBE yang dikenakan adalah baris pertama baris pertama ditambah 3 baris ke 3 gitu ya. Jadinya hasilnya matriks elementer yang ini. Baris pertama itu kan 100 ditambah baris ketiga 1 ditambah 3 kali 0 1 0 ditambah 3 0 3 ditambah 3 kali 1 3 gitu ya. Kemudian matriks ini matriks identitas 3 kali 3 juga. Ini adalah matriks identitas, ini juga matriks elementer. Yang dikalikan 1, semuanya dikalikan 1 nanti hasilnya dikalikan skalar 1 dan hasilnya adalah matriks identitas itu sendiri. Matriks identitas itu sendiri juga disebut matriks elementer. Gitu ya. Paham terkait matriks elementer ya? Karena penjelasannya juga saya kira sudah cukup lengkap. Kemudian selanjutnya adalah ini row operation by matrix multiplication. Jadi ini bilang jika matriks elementer adalah hasil dari operasi baris elementer yang dikenakan pada I dengan ukuran M kali N, dan jika matriks A itu ukurannya M kali N, maka hasil kali E kali A itu merupakan hasil yang sama ketika kita lakukan operasi baris elementer pada A gitu. Saya ulang lagi biar tambah paham. Jika kita mempunyai matriks elementer E, misalkan kita punya matriks elementer E, kemudian kita dapatkan matriks elementer E itu didapatkan dari matriks identitas M yang dikenakan operasi baris elementer, sampai di sini paham ya. Kemudian misalkan kita punya matriks A M kali N gitu. Kemudian perkalian E kali A perkalian E dengan A kali M itu hasilnya akan sama dengan perkalian A M. Hasilnya akan sama dengan jika kita menerapkan OBE untuk mendapatkan matriks E dikenakan pada matriks A ini. Tuh, paham ya? Kita ke contoh aja biar semakin paham. Misalkan kita mempunyai matriks A seperti ini. Ini ukurannya berapa? Barisnya 3, kolomnya 4. Berarti ukurannya adalah 3 kali 4 gitu ya. Kemudian kita mendapatkan matriks elementer seperti ini. Ini cara dapatnya gimana? Oke, ini kan N-nya itu 3 kali 3. Berarti kita tinjau matriks identitasnya adalah 1 0 0 0 1 0 3 0 1. Nah, kemudian untuk mendapatkan matriks identitas ini, operasi baris elementer yang bagaimana yang diterapkan pada matriks identitas yang berukuran 3 kali 3. Berarti ini kan dikenakan biar jadi matriks identitas, ini 0. Biar jadi matriks identitas yang matriks elementer seperti ini, berarti operasi baris elementer yang dikenakan pada matriks identitas I 3 kali 3 adalah berarti B3 ditambah 3 kali B1 gitu ya. Ini adalah OBE yang dikenakan pada matriks identitas untuk memperoleh matriks elementer ini. Nah, perkalian E kali A ini bisa didapat, misalnya kita kalikan dulu, E kali A itu adalah hasilnya adalah seperti ini, E kali A nanti. Ingat ya, perkalian matrik berarti, ingat kalau perkalian matrik bisa dihitung sendiri ya, kan udah belajar. Kemudian, nah hasil E kali A ini ternyata sama dengan misalkan kita mempunyai matriks A ini, A 1 0 2 3 2 min 1 3 6 1 4 4 0 itu sama aja kalau kita menerapkan operasi baris elementer yang identitas ini yang untuk mendapatkan matriks elementer ini kita bisa kenakan di sini. Sorry, ini malah pindah slide. Ini yang operasi baris elementer dikenakan ke sini.
B3 plus 3B1. Nanti hasilnya akan sama dengan yang ini, ya kali A. 1, 0, 2, 3, min 2, min 1, 3, 6. Kemudian 1 ditambah 3 kali 1, 4. Kemudian 4 ditambah 0 kali 3, 4. 4 ditambah 3 kali 2 adalah 10. 0 ditambah 3 kali 2, 0 ditambah 3 kali 3 adalah 9 gitu ya. Jadi seperti itu penjelasan yang untuk materi kali ini. Paham ya? Semoga masih bisa dipahami karena masih mudah juga untuk materi kali ini. Ya, materi selanjutnya adalah matriks elementer dan operasi baris. Jadi kalau yang di slide ini bicara seperti ini. Kalau di materi sebelumnya kan kita tahu bahwa matriks elementer itu bisa didapatkan dari perkenaan OBE terhadap matriks identitas gitu ya. Jadi untuk mendapatkan, tadi kan di sebelumnya kita telah belajar, untuk mendapatkan matriks elementer yang ini, kita bisa memanfaatkan matriks identitas yang dikenakan suatu perlakuan operasi baris elementer sekali akan menghasilkan matriks elementer. Nah, pertanyaannya, jika kita mempunyai matriks elementer, apakah bisa kita kenakan OBE kemudian akan menghasilkan matriks identitas kembali? Pertanyaan gitu. Jawabannya bisa, gitu ya. Atau ada caranya gitu ya. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita mempunyai matriks elementer ini. Yang ini yang saya garis bawah ini bilangnya seperti ini. Misalkan kita mempunyai matriks elementer. Sorry, di sini aja. Misalkan kita mempunyai matriks elementer. Matriks elementer ini didapatkan dari perlakuan OBE terhadap matriks identitas dengan perkalian skalar terhadap C. Nah, ini adalah untuk mendapatkan matriks elementer, kita bisa mengenakan OBE terhadap matriks identitas dikalikan dengan perkalian skalar C gitu ya. Misalkan perkalian skalar C pada baris pertama misalkan. Nah, untuk mendapatkan, misalkan untuk kembali, misalkan ini kita mempunyai matriks elementer yang ini, kita kenakan OBE. Gimana caranya untuk mendapatkan matriks identitas kembali? Gampang, caranya kita tinggal OBE dengan kebalikan yang tadi. Berarti kalau yang tadi dikalikan C, berarti yang di sini untuk mendapatkan matriks identitas kembali berarti tinggal dikalikan 1/C pada baris tertentu di elemen di E gitu ya, paham ya? Nah, ini adalah di tabel 1 ini adalah salah satu atau adalah suatu kemungkinan ada 3 mengikuti operasi baris elementer. Ya, di sini ketika operasi baris elementer pada I yang menghasilkan E, yang di sini bilangnya OBE pada E yang menghasilkan I. Jadi ya kayak tadi yang sebelah kiri itu ketika kita menginginkan mencari matriks elementer, kita bisa mendapatkannya dengan memperlakukan identitas I dengan perlakuan OBE sekali. Sebaliknya, kita juga bisa mendapatkan matriks identitas I dengan cara ini, memperlakukan kebalikannya dari sebelumnya, kebalikannya inversnya gitu. Jadi kalau misalnya yang di kiri ini dikalikan dengan C, berarti yang untuk mengembalikan ke matriks identitas tinggal dikalikan 1/C. Kalau yang di sebelah kiri kita tukarkan barisnya, berarti yang di sebelah kanan ya tinggal ditukarkan barisnya. Kalau yang di sebelah kiri kita tambahkan C sesuatu dengan baris tertentu terhadap baris tertentu, kita tinggal menambahkan min C pada baris tertentu terhadap baris tertentu gitu. Paham ya? Lebih enaknya kita kasih contoh misalkan seperti ini. Nah, kita tahu kalau kita lihat ini adalah matriks elementer. Matriks elementer ini didapat dari operasi baris elementer. Dari operasi baris elementer yang dikenakan pada matriks identitas. Ini adalah matriks identitas 2x2 karena barisnya 2, kolomnya 2. Nah, ini dikenakan bagaimana? Dikenakan bagaimana OBE terhadap matriks identitas 2x2? Coba tebak. Ya benar, 7B2. Jadinya seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah bisa matriks elementer yang kita dapat dikembalikan lagi ke matriks identitas lagi? Ya bisa. Tinggal dibalik aja caranya. 1/7B2 gitu. Paham ya? Contohnya seperti ini. Contoh lagi. Ini adalah matriks elementer yang dikenakan OBE sebelumnya. Yang dikenakan OBE di sini. Nah, di sini 2x2. Dan di sini gimana? Ini kan tukaran baris saja. B1 kali B2.
Gimana caranya? N-nya itu matriks elementer kembali lagi ke sini, kembali matriks identitas, ya tinggal ditukarkan lagi. B2 ditukarkan B1. Nanti hasilnya matriks identitas lagi. Nah, contoh terakhir, ini adalah matriks identitas, matriks elementer, Matriks elementer ini didapat dari matriks identitas 2x2 yang dikenakan suatu perlakuan OBE. Perlakuan OBE bagaimana di sini? Yang seperti ini. B1 ditambah 5B2. 5B2 gitu ya. 1 ditambah 5, 0 kali 5, 0. 0 ditambah 1 kali 5, 5 gitu ya. Nah, gimana caranya matriks elementer ini kembali ke matriks identitas? Ya tinggal dibalik aja. Berarti B1 dikurangi 5B2. Jadilah matriks identitas lagi gitu. Paham ya? Semoga masih bisa dipahami karena masih cukup gampang di sini. Kemudian ini adalah teorema. Ini teorema yang didapat. Jadi setiap matriks elementer pasti mempunyai inverse. Invertible itu punya inverse atau dapat dibalik istilahnya. Dibalik. Dan inverse-nya itu ternyata inverse dari matriks elementer itu ya kembali lagi, bukan kembali lagi, maksudnya dia itu juga termasuk matriks elementer gitu teman-teman. Nah, di sini ada pernyataan ekuivalen atau biasa disebut PBE. Pernyataan berikut ekuivalen gitu ya. PBE adalah singkatan pernyataan berikut ekuivalen gitu ya. Nah, pernyataan berikutnya gimana? Misalkan kita mempunyai matriks A persegi n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. Jika A-nya mempunyai inverse, maka A kali X sama dengan 0 hanya mempunyai satu trivial solusi gitu ya, yaitu 0. Nah, ketika A-nya matriks mempunyai inverse, berarti bentuk echelon baris reduksi adalah matriks identitas n kali n. Nah, ketika misalkan kita bacanya di sini, misalkan A sama dengan 0 hanya mempunyai trivial solusi, maka A juga invertible. Jadi kalimat ini sebenarnya bicara seperti ini. Jika 1 jika dan hanya jika gitu, maka 2 jika dan hanya jika, 3 berarti 1 maka 2 maka 3 gitu. Kalau di SMA kan udah belajar gini, 3 4, atau misalkan 1 4 juga bisa. Maksudnya jika A matriks A itu mempunyai inverse, maka A dapat diekspresikan sebagai perkalian dari elemen matriks elementer gitu ya. Gitu sih, paham ya? Semoga masih bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah yang menarik dari bahasa kali ini adalah kita dapat mencari inverse matriks dengan menggunakan OBE yang sudah kita pelajari pada week 1 gitu ya. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Untuk mendapatkan matriks inverse dari suatu A, kita harus menemukan suatu baris elementer suatu operasi baris elementer yang mereduksi A sedemikian sehingga didapatkan matriks identitas. Jadi istilahnya seperti ini. Kalimat ini ngomongnya seperti ini. Kan kita punya matriks A nih. Kita punya matriks A seperti ini. Kita buat seperti ini. A itu kayak gini. I. Nah, kayak gini dulu, tulis gini. Nah, kita olah di sini yang A ini menjadi matriks identitas. Kita olah dengan OBE dan olah dengan OBE untuk yang sebelah kiri ini, yang A ini menjadi matriks identitas. Kemudian yang di sini kan nanti akan muncul suatu matriks lagi. Nah, matriks inilah yang akan menjadi matriks inverse-nya dari A gitu. Kalau masih bingung, kita contohnya biar lebih enak. Ini misalkan kita mempunyai matriks A ini, kemudian kita tentukan matriks inverse-nya bagaimana. Ini adalah matriks inverse-nya yang seperti ini. Buktinya adalah seperti ini. Misalkan nih, kita tulis A-nya dulu di sini. A, kemudian kita tulis matriks identitas di sini, matriks identitas ini. Ini kan ukurannya 3 kali 3 ya, karena barisnya 3, kolomnya 3 ya. Berarti matriks identitasnya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini adalah matriks A dan matriks I dijejer. Kemudian di sini dikasih tanda biar enak bacakannya, kita dikasih tanda garis gitu. Nah,
Kemudian tujuannya adalah kita merubah matriks A ini menjadi matriks identitas. Jadi kita olah yang di sebelah kiri ini dengan OBE untuk menghasilkan matriks identitas. Kemudian di sini juga akan menghasilkan sesuatu matriks. Nah, matriks yang di sini adalah nanti namanya matriks inverse gitu. Nah, misalkan di sini ini kan tujuannya kan ini 1 0 0 0 1 0 0 0 1 gitu ya. Nah, ini kan udah benar yang ini. Berarti kita tinggal nolkan yang ini. Gimana caranya? Caranya adalah B2 min 2B1 dan B3 min B1 gitu ya. Jadi kita olah yang baris pertama, yang baris kedua ini adalah min 2B1. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1 adalah 0. Kemudian 5 dikurangi 2 kali 2, 5 kurangi 4, 1. Kemudian 3 dikurangi 2 kali 3 adalah 3 dikurangi 6, berarti min 3. Kemudian yang di sini adalah 0 dikurangi 2 kali B1, 0 dikurangi 2 kali 1, negatif 2. Kemudian di sini 1 dikurangi 2 kali 0, 1, 0 dikurangi 2 kali 0, 0 gitu. Itu yang ini, yang baris yang ini juga sama. 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 2, negatif 2. 8 dikurangi 3, 5. 0 dikurangi 1, negatif 1. 0 dikurangi 0, 0. 1 dikurangi 0, 1 gitu. Paham ya? Kemudian ini kan udah benar nih. Yang ini udah benar. Kita ganti warna gitu. Untuk ganti warna yang mana ya? Nah, ini kita ganti warna apa ya? Biru. Oh, kita ini yang ini kan udah benar nih. Nah, ini udah benar. Yang satu ini. Kemudian yang belum benar ini kan, ini sama ini. Kita olah yang bawah dulu. Yang olah bawah dulu berarti yang bawah itu B3 ditambah 2B2 gitu ya. Ini tetap 0, berarti ini min 2 ditambah 2 kali 1, 0. 5 dikurangi 2 kali 3, 5 kurangi 6, negatif 1. Kemudian min 1 dikurangi min 1 dikurangi 2 kali 2, min 1 kurangi 4, negatif 5. 0 ditambah 2 kali 1 adalah 2, 1 ditambah 2 kali 0 adalah 1. Dan seterusnya itu kita udah belajar DPE, kita dicek sendiri aja sampai kita menemukan hasil yang seperti ini. Hasil yang seperti ini. Ini kan bentuknya, ini yang ini udah benar nih. Ini bentuknya adalah matriks identitas 3x3. Ini adalah matriks. Nah, ini adalah namanya matriks inverse. Yang ini adalah matriks inverse. Jawabannya adalah yang ini. Set. Sama ya. Oke, itu adalah contoh untuk menemukan suatu matriks dengan menggunakan operasi baris elementer seperti itu. Paham ya? Karena penjelasannya udah sangat jelas ini pasti. Oke, di sini adalah coba. Jadi setiap matriks juga belum tentu mempunyai inverse. Ini adalah salah satu contoh matriks yang tidak mempunyai inverse ini. Tidak punya inverse. Tidak punya inverse gitu ya. Kenapa tidak punya inverse? Nah, kita bisa buktikan. Bisa buktikan. Sininya ya harus dibuktikan. Jadi seperti ini kan ada matriks A, ini kita matriks I. Kita pengen olahnya, ini tujuannya menjadi matriks identitas. Tetapi ketika kita olah gitu ya, kita ketemu hasil akhirnya ternyata di baris ketiga adalah 0 semua. Ketika 0 semua, ini kan udah nggak memenuhi untuk menjadi matriks identitas, udah nggak memenuhi, maka disebutlah si A ini tidak mempunyai inverse. Tidak punya inverse gitu ya, paham ya? Oke, untuk materi kali ini cukup sekian, semoga masih bisa dipahami. Kita banyak latihan di praktikum ya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat teman-teman.